Geraldo Cleofás Diaz Alves atau yang akrab disapa Geraldo Asoviador merupakan salah satu produk terbaik yang pernah dilahirkan Brasil. Dia yang berposisi sebagai gelandang memiliki kejeniusan tak terbantahkan. Zico yang merupakan legenda lini tengah tim Samba bahkan sangat mengaguminya sebagai mantan rekan satu tim di Flamengo. Bahkan dalam karir terbaik Zico, orang-orang menyebut kalau dia tak lebih baik dari Geraldo Asoviador. Seorang jurnalis asal Brasil, Renato Mauricio Prado, tak ragu untuk menyebut bakat Geraldo sebagai seorang brilian. Dirinya pun turut menyoroti perbandingan sang pemain dengan Zico. Dia adalah monster di lini tengah. Semua orang tahu kalau dia lebih baik dari Zico. Kemudian, ada mantan gelandang timnas Brasil, Afonsinho, yang menyebut potensi Geraldo sangat mirip dengan bintang asal Jerman, Franz Beckenbauer. Ketika kamu bertanya kepadaku tentang bakat Geraldo, maka cukup lihat Beckenbauer. Potensinya sama. Dia memiliki postur yang tinggi tegap, serta memiliki kewibawaan di atas lapangan. Sayangnya, tentang semua yang dikatakan orang-orang, Geraldo Asoviador justru tak benar-benar menjadi bintang besar. Bukan karena kebiasaan buruk yang dilakukan, cedera berkepanjangan, atau bahkan potensinya yang gagal berkembang. Akan tetapi, Geraldo tenggelam karena nyawanya benar-benar hilang. Ia tewas dalam sebuah insiden yang terbilang singkat. Di dalam sebuah meja operasi, bius yang disuntikan ke dalam tubuhnya memberi reaksi yang tidak biasa. Geraldo mengalami henti jantung dan nyawanya tidak bisa lagi diselamatkan. Tragisnya, momen itu terjadi saat usianya baru menginjak 22 tahun saat pelatih Claudio Coutinho sudah menaruh namanya di dalam daftar pemain yang akan dibawa ke ajang Piala Dunia 1978. Geraldo lahir pada 16 April 1954 dan dibesarkan di sebuah kota kecil di Minas Gerais, Barão de Cocais. Dia adalah salah satu dari 5 anak laki-laki di antara 9 anak yang dilahirkan ibunya. Kakaknya yang bernama Washington Alves merupakan ayah dari bek timnas Portugal Bruno Alves. Dari kakaknya itulah Geraldo menemukan kecintaan terhadap sepak bola dan segera didaftarkan ke Akademi Flamengo pada tahun 1971 atau saat usianya menginjak 17 tahun. Memiliki permainan yang dianggap sebagai seni terbaik oleh pengamat sepak bola Brasil bukan suatu hal sulit bagi Geraldo untuk segera menembus tim utama. Dia cuma membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun untuk mendapatkan kepercayaan pelatih. Di tim utama itulah, Geraldo lantas bertemu dengan Zico yang masih belum setenar seperti tahun-tahun berikutnya. Menurut penuturan orang-orang di masa itu, Geraldo banyak memberi pelajaran kepada Zico yang lebih tua 1 tahun darinya. Zico dianggap sebagai gelandang yang lebih lemah jika dibandingkan dengan kedikdayaan yang diperlihatkan Geraldo di lini tengah. Geraldo yang berperan sebagai nomor 8 klasik pun sangat membantu perkembangan Zico, di mana hal tersebut diakui langsung oleh sang pemain. Ketika keduanya bermain di tim utama Flamengo, nyaris tidak ada tim lawan yang berhasil menguasai lini tengah. Geraldo yang bermain sangat tenang, serta Zico yang lebih berani untuk melakukan tusukan ke depan membuat Flamengo muncul sebagai salah satu tim paling kuat ketika itu. Di tahun pertamanya membela tim senior Flamengo, Geraldo sukses memberikan gelar Taça Guanabara. Lalu pada tahun berikutnya, gelar Campeonato Carioca berhasil masuk ke dalam genggaman. Menyusul ketenarannya sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di Brasil, nama Geraldo kian populer saat Flamengo tak pernah lupa untuk menaruhnya di daftar 11 pertama. Tercatat, Geraldo yang masih muda secara luar biasa telah memainkan sebanyak 168 pertandingan buat Flamengo. Tidak hanya itu, dia juga berhasil mencetak 13 gol
dan menampilkan performa yang tak jarang mengundang banyak pujian dari para penggemar. Geraldo adalah bakat yang sangat istimewa. Dia seperti menjadi sesuatu yang langka dalam sepak bola. Dia punya gaya bermain seperti Didi, bintang Brasil dengan 2 trofi Piala Dunia. Ucap pemenang Piala Dunia 1970 bersama Brasil, Paulo César Casu. Sejak tahun 1975, Geraldo yang berusia 21 tahun sudah mulai diberi kesempatan tampil untuk timnas Brasil. Dia bermain dalam 7 pertandingan hingga tahun 1976 bersama bintang seperti Rivellino dan tentunya Zico. Muncul sebagai salah satu bintang paling disorot saat itu, pelatih Claudio Coutinho tak ragu untuk menyiapkannya sebagai penggawa yang akan dibawa ke ajang Piala Dunia 1978. Saat itu, penyerang andalan Joao Batista Nunes tengah mengalami cedera. Selain itu, Julio César da Silva juga mengalami masalah serupa. Jadi tanpa basa-basi, pelatih langsung mengarahkan pandangan pada sosok Geraldo yang memang tengah naik daun. Sayangnya, pada tahun 1976, sebuah tragedi menimpa Geraldo. Dia mengalami henti jantung hingga membuat nyawanya tidak tertolong. Kisah ini bermula pada suatu pagi di tanggal 26 Agustus 1976. Geraldo mengendarai mobilnya ke klinik Riocor di Ipanema dengan ditemani rekannya yang bernama Serginho yang saat itu menjadi tukang pijat Flamengo. Perjalanan itu dilakukan untuk memenuhi permintaan Flamengo yang mendesak Geraldo untuk segera melakukan operasi terkait gangguan amandel di tenggorokannya. Saat itu, Geraldo sejatinya meminta dokter Flamengo yang bernama Celio Cotesia untuk hadir. Akan tetapi, sang dokter tidak memenuhi panggilan itu dan malah meminta dokter spesialis THT bernama Wilson Junqueira untuk mengambil tindakan. Operasi pun dilakukan setelah Geraldo menerima obat bius yang disuntikan sang dokter. Akan tetapi, 20 menit setelah operasi selesai dilakukan, Geraldo merasakan ada sesuatu yang aneh di bagian perut dan dada. Dia merasa sangat mual dan mengalami sesak nafas. Tak lama kemudian, atau tepat setelah 10 menit berlalu, Geraldo dinyatakan meninggal dunia. Diketahui bahwa dokter yang menangani Geraldo salah dalam memberikan obat bius. Geraldo mengalami reaksi alergi hebat hingga membuat jantungnya berhenti berdetak. Tepat setelah pengumuman kematian Geraldo, Serginho yang mendampinginya mengalami syok berat. Dia bahkan sempat ingin bunuh diri setelah tahu bahwa teman baiknya meninggal dalam sebuah tragedi yang tidak terduga. Zico yang tak lama menerima kabar kematian Geraldo juga mengalami kesedihan yang amat mendalam. Dia mengaku kaget dan menyebut kematian Geraldo sebagai kehilangan terbesar dalam hidupnya. Tak lama setelah kematian Geraldo, sepak bola Brasil berduka. Mereka pun menggelar pertandingan amal di Stadion Maracana yang hasilnya akan disumbangkan ke keluarga Geraldo. Pertandingan tersebut dihadiri oleh Pelé, Jairzinho, Carlos Alberto Torres hingga Rivellino. Dalam pertandingan yang disaksikan oleh 130.000 penonton itu pun turut dihadiri oleh Presiden Brasil saat itu, Ernesto Geisel. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.